Indonesia kini menanti sosok pemimpin sejati, seorang Satrio Piningit yang telah lama diramalkan. Benarkah sosok itu adalah Kang Deddy Mulyadi? Apakah ia benar-benar memenuhi segala ciri yang telah digambarkan dalam ramalan Prabu Jayabaya dan Prabu Siliwangi? Saatnya kita menggali lebih dalam dan melihat apakah Kang Deddy Mulyadi adalah pemimpin yang ditunggu-tunggu Indonesia untuk membawa perubahan besar. Dalam Jangka Jayabaya, diceritakan bahwa akan datang masa kegelapan di Nusantara. Ketika keadilan menjadi langka, kekuasaan dipegang oleh orang-orang yang rakus dan rakyat hidup dalam penderitaan. Di tengah kegelapan itu, akan muncul seorang pemimpin dari kalangan rakyat biasa. Ia tidak haus kekuasaan, tetapi hadir karena panggilan zaman. Dialah Satrio Piningit, kesatria tersembunyi yang membawa cahaya dalam kegelapan dan menuntun bangsa keluar dari keterpurukan dengan keteladanan dan cinta kasih kepada rakyat kecil. Apa yang diramalkan Jayabaya terasa sangat relevan dengan kondisi Indonesia saat ini yang sering digaungkan dengan sebutan Indonesia gelap. Korupsi masih merajalela, penyalahgunaan kekuasaan menjadi tontonan sehari-hari, kemiskinan semakin kronis, dan keadilan semakin sulit diakses oleh rakyat kecil. Dalam situasi seperti ini, rakyat mendambakan kehadiran seorang Satrio Piningit. Sosok itu kini tampak dalam pribadi Kang Deddy Mulyadi. Berikut ini ciri-ciri Satrio Piningit menurut Prabu Jayabaya yang cocok dengan sosok Kang Deddy Mulyadi. Pertama, berasal dari kalangan biasa. Satrio Piningit berasal dari kalangan biasa, bukan dari golongan bangsawan, elit politik, atau keluarga terpandang. Sosok ini tumbuh dari rahim rakyat, merasakan langsung kehidupan sederhana, dan memahami penderitaan dari akar rumput. Deddy Mulyadi mencerminkan ciri ini dengan sangat kuat. Ia lahir dan besar di desa, tumbuh dalam kehidupan yang jauh dari kemewahan. Sejak kecil, Kang Deddy juga sudah terbiasa menggembala domba atau angon domba. Gambaran ini juga sangat cocok dengan tafsir Prabu Siliwangi tentang Satrio Piningit sebagai budak angon atau anak penggembala yang kelak akan menjadi pemimpin besar. Dalam ramalan itu, budak angon bukan hanya menggembala ternak, tetapi juga menggembalakan daun kering dan ranting, sebuah simbol tentang kepedulian terhadap masalah-masalah kecil yang sering terabaikan, namun sesungguhnya sangat penting. Selama bertahun-tahun terjun ke dunia politik, Kang Deddy tak hanya hadir sebagai pejabat, tapi benar-benar menjadi penggembala persoalan rakyat. Ia turun langsung ke lapangan, mendengar keluhan warga, menyentuh kehidupan masyarakat kecil, dan merangkai persoalan-persoalan itu menjadi kebijakan nyata. Inilah watak sejati dari seorang pemimpin yang lahir dari rakyat. Ia tahu betul apa yang dibutuhkan rakyatnya karena ia pernah hidup seperti mereka. Kedua, sederhana dan merakyat. Satrio Piningit dalam ramalan Jayabaya adalah sosok yang sangat merakyat dan sederhana. Ia berasal dari kalangan rakyat biasa yang tumbuh bersama mereka, berbicara dalam bahasa mereka, dan merasakan apa yang mereka rasakan. Deddy Mulyadi sangat mencerminkan ciri ini. Meskipun kini ia menjadi gubernur Jawa Barat, ia tetap membaur dengan rakyat biasa. Tidak ada gubernur sedekat itu dengan rakyatnya, kecuali Deddy Mulyadi. Deddy memilih untuk berbicara dalam bahasa yang mudah dipahami, tanpa embel-embel jargon politik atau kebijakan yang sulit dimengerti. Ia tidak mencari jarak antara dirinya dan rakyat. Rakyat tidak merasa takut atau terasingkan dari Deddy, tetapi merasa dekat, seperti saudara atau bapak mereka sendiri. Kepemimpinan Deddy tidak bersifat elit, tetapi sangat merakyat, seperti Satrio Piningit yang lahir dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ketiga, tidak bergantung pada kekuatan militer atau kekuasaan formal. Satrio Piningit dalam tafsir Prabu Jayabaya
adalah sosok yang tidak bergantung pada kekuatan militer atau kekuasaan yang bersifat sementara. Satrio Piningit tidak mencari panggung atau sorotan, melainkan datang untuk mengabdi dan memperjuangkan rakyat dengan cara yang bijak dan penuh integritas. Ciri ini sangat relevan dengan kepemimpinan Deddy Mulyadi. Ia tidak memimpin dengan otoritas atau ancaman, tetapi dengan ketulusan hati dan keberanian untuk mengambil keputusan yang tidak populer demi kebenaran dan keadilan. Deddy Mulyadi membangun kekuatan kepemimpinan dengan memberi teladan langsung, bukan dengan kampanye besar-besaran atau kekuatan finansial. Ia menunjukkan bahwa seorang pemimpin yang sejati tidak bergantung pada sumber daya besar atau dukungan politik formal. Sebaliknya, ia memimpin dengan prinsip dan komitmen untuk kepentingan rakyat. Seperti Satrio Piningit yang tidak mengandalkan kekuatan luar, Deddy Mulyadi mengandalkan kekuatan integritas dan tindakan nyata untuk menggerakkan perubahan. Keempat, tersembunyi dan tidak mencari panggung. Salah satu ciri utama dari Satrio Piningit adalah kemunculannya yang tidak didorong oleh ambisi pribadi atau kepentingan kekuasaan. Ia hadir bukan karena ingin tampil, tetapi karena merasa terpanggil untuk memperbaiki keadaan. Sosok ini muncul dari balik kesederhanaan, tanpa gembar-gembor, tanpa kampanye besar-besaran, dan tanpa pencitraan yang dibuat-buat. Inilah yang terlihat nyata dalam diri Deddy Mulyadi. Sejak awal, Deddy Mulyadi membangun namanya bukan dengan baliho dan slogan-slogan kosong. Ia tidak pernah memajang banner besar dengan pujian-pujian untuk dirinya sendiri. Ia tidak pernah mengiklankan dirinya sebagai pemimpin ideal.